Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khotijah, NIM 2591180. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem bilangan real dan bilangan koordinat. Baiklah, langsung saja ke materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sistem bilangan real. Sistem bilangan real adalah himpunan bilangan real yang disertai dengan operasi penjumlahan dan perkalian sehingga memenuhi aksioma tertentu. Bilangan real adalah suatu nilai yang mempresentasikan atau mempresentasikan jarak dua titik dalam sebuah garis yang kontinu. Adapun bilangan real adalah himpunan bilangan yang menggabungkan bilangan rasional dan irasional. Berdasarkan definisi, himpunan real terdiri dari dua himpunan besar, yaitu N. N sama dengan, misalnya, N ini diganti dengan angka 1, maka bilangan tersebut bisa dinyatakan bilangan asli. Contohnya, angka 1, 1,2, 3,4 dan 5, seterusnya. Yang kedua yaitu jika N diganti menjadi angka 0, maka bilangan tersebut bisa disebutkan menjadi bilangan cacah. Contohnya yaitu 0,1, 2,3, 4,5 dan seterusnya. Nah, sistem bilangan real ini terbagi menjadi dua himpunan. Yang pertama, himpunan bilangan rasional, yaitu himpunan bilangan yang hasil bagi bilangan bulat atau pecahan. Rumusnya yaitu P/2 atau P,2. Yang kedua yaitu himpunan bilangan irasional, yaitu himpunan bilangan yang tidak dapat dibentuk pecahan. Rumusnya akar 2, N dan E. Nah, selanjutnya sistem bilangan koordinat. Koordinat Kartesius terdapat dua garis yang saling tegak lurus dan berpotongan. Pada sebuah titik yang disebut titik pangkal, garis-garis ini kemudian disebut sumbu koordinat. Inilah yang menjadi acuan dalam menentukan letak suatu titik. Garis mendatar atau horizontal dikenal dengan sumbu X atau apsis, sedangkan garis tegak atau vertikal disebut sumbu Y atau ordinat. Nah, perbedaan nilai sumbu X dan Y ini mengakibatkan bidang koordinat. Kartesius terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 terdiri dari sumbu X positif dan sumbu Y positif. Kuadran kedua terdiri dari sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Kuadran ketiga terdiri dari sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Dan yang terakhir, kuadran keempat terdiri dari sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Lestari dengan NIM 2591046. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Materinya yaitu bagian B, persamaan dan pertidaksamaan linier. Persamaan linier. Persamaan linier merupakan salah satu persamaan dari ilmu aljabar, di mana persamaan ini sukunya mengandung konstanta dengan variabel tunggal. Disebut linier karena hubungan-hubungan matematis ini digambarkan dengan garis lurus dalam sistem koordinat Kartesius. Persamaan linier memiliki lawan, yaitu pertidaksamaan linier. Sifat-sifat persamaan linier. Ada beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh persamaan linier, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan kedua ruas tak akan mengubah persamaan nilai. Yang kedua, perkalian dan pembagian bilangan kedua ruas tidak akan mengubah nilai persamaan. Yang ketiga, nilai persamaan tidak merubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi bilangan yang sama. Yang keempat, suatu persamaan jika dipindah ruas, maka penjumlahan berubah menjadi pengurangan. Perkalian berubah menjadi pembagian dan sebaliknya.
Jenis-jenis persamaan linier. Jenis-jenis persamaan linier dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu persamaan linier satu variabel, yang kedua persamaan linier dua variabel, dan yang ketiga persamaan linier satu variabel. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang persamaan linier satu variabel. Sesuai dengan namanya, persamaan linier satu variabel hanya mengandung satu variabel berpangkat 1 yang berbentuk kalimat terbuka dengan dihubungkan tanda sama dengan. Kalimat terbuka di sini berarti adalah kalimat yang belum tahu kebenarannya, atau bisa jadi benar. Bisa jadi juga salah. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan 0. Keterangan A sama dengan koefisien, B sama dengan konstanta, dan X sama dengan variabel. Contoh sederhana, 10X ditambah 2 sama dengan 22. X sama dengan 22 dikurang 2 dibagi 10. X sama dengan 2, maka nilai dari huruf X adalah 2. 2. Persamaan linier dua variabel. Persamaan linier dua variabel merupakan sistem persamaan dengan variabel yang berjumlah 2 berpangkat 1. Persamaan linier dua variabel menggunakan relasi sama dengan dan tidak ada perkalian variabel di setiap persamaan. Rumus dari persamaan linier dua variabel adalah AX ditambah BY sama dengan C. Kita ambil contoh sederhana yaitu 2X ditambah 4Y sama dengan 12. 2X ditambah 2Y sama dengan 8. Berapa nilai X dan Y dari penyelesaian tersebut? 2X ditambah 4Y sama dengan 12. Kemudian kita pindahkan satu variabel ke ruas lainnya. 2X sama dengan 12 dikurang 4Y untuk menghilangkan variabel X, maka dibagi dengan nilai koefisien X. 2X dibagi 2 sama dengan 12 dikurang 4Y dibagi 2. X sama dengan 6 dikurang 2Y. Jadi nilai X untuk sementara adalah 6 dikurang 2Y. Kemudian untuk mencari nilai Y masukkan ke dalam persamaan kedua. 2X ditambah 2Y sama dengan 8. 2 dalam kurung 6 dikurang 2Y ditambah 2Y sama dengan 8. 12 dikurangi 4Y ditambah 2Y sama dengan 2. Min 2 sama dengan min 4. Untuk menghilangkan variabel 4Y maka dibagi dengan nilai koefisien Y. Min 2Y dibagi min 2 sama dengan min 2 dibagi min 2. Y sama dengan 2. Setelah nilai Y ditemukan, kemudian masukkan ke nilai X sementara tadi. X sama dengan min 62Y. X sama dengan 6 dikurang 2 dibagi 2. X sama dengan 2. Persamaan linier 3 variabel. Persamaan linier 3 variabel merupakan perluasan dari persamaan linier 2 variabel. Sama seperti persamaan linier 2 variabel, persamaan ini juga bisa diselesaikan dengan 2 metode, yaitu substitusi dan eliminasi. Sistem ini biasanya digunakan untuk menentukan titik potong dan hal itu bermanfaat dalam hal seperti mendirikan bangunan supaya lebih presisi. Rumus persamaan linier 3 variabel adalah AX ditambah BY sama dengan CZ sama dengan D. Contoh sederhana yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 8. X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 14. 2X ditambah 4Y ditambah 2Y dikurang 13. Penyelesaiannya, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 8. Karena nilai koefisien dari X tidak ada, maka kita hanya perlu memindahkan dua variabel ke kanan. 2 sama dengan Y dikurang X dikurang Y. Kemudian masukkan persamaan salah satu persamaan. X ditambah 2Y ditambah 2Y. 8 dikurang X min Y sama dengan 14. X ditambah 2Y ditambah 16 dikurang 2X dikurang 2Y sama dengan 14. Min X ditambah 16 sama dengan 14. Min X sama dengan 14 dikurang 16. Min X sama dengan min 2, X sama dengan 2. Setelah nilai X ditemukan, nilai 2 masukkan ke persamaan lainnya untuk menentukan Y. 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 13. 2 dibagi 2 ditambah Y ditambah 2
8 dikurang 2 dikurang Y sama dengan 13. 4 ditambah 4 ditambah 16 dikurang 4 dikurang 2Y sama dengan 13. 20 dikurang 4 dikurang Y sama dengan 13. 16 dikurang Y sama dengan 13. Min Y sama dengan 13 dikurang 16. Min Y sama dengan min 3. Y sama dengan 3. Kemudian untuk menentukan nilai X, masukkan nilai X dan Y ke nilai Z. Sementara tadi Z sama dengan 8 dikurang X dikurang Y. Z sama dengan 8 dikurang 2 dikurang 3. Z sama dengan min 3. Maka nilai X sama dengan 2, nilai Y sama dengan 3, dan nilai Z sama dengan min 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Putri Indasari dengan NIM 2591113. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier adalah pertidaksamaan variabelnya berpangkat 1. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang mengandung tanda ketidaksamaan. Kalau pada persamaan kita berhubungan dengan tanda sama dengan, maka pada bentuk pertidaksamaan kita akan berhubungan dengan tanda-tanda ketidaksamaan. Seperti yang pertama, artinya lebih dari. Yang kedua, artinya kurang dari. Yang ketiga, artinya lebih dari sama dengan. Yang keempat, artinya kurang dari sama dengan. Kemudian, sifat-sifat pertidaksamaan. Yang pertama, jika kedua ruas ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama, maka tanda ketidaksamaannya tetap atau tidak berubah. Kemudian kedua, jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya tetap atau tidak berubah. Yang ketiga, jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya berubah atau dibalik. Kemudian, penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel dilakukan dengan cara berikut. Contoh, carilah himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan 3x plus 6 lebih dari 2x min 5. Rumusnya yaitu menambah atau mengurangi kedua ruas kanan kiri dengan bilangan yang sama sehingga diperoleh 3x plus 6 lebih dari 2x min 5 menjadi 3x plus 6 min 6 lebih dari 2x min 5 min 6 sama dengan 3x min 2 lebih dari 2x min 2 min 11 sama dengan x lebih dari min 11. Nah, hasilnya adalah x lebih dari min 11. Yang kedua, penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel ax plus by kurang dari sama dengan c adalah mencari pasangan bilangan dalam kurung x, y yang memenuhi pertidaksamaan linier tersebut. Misalkan x, x1, y1 merupakan penyelesaian dari ax plus by kurang dari sama dengan c. Maka pernyataan ax1 plus by1 kurang dari sama dengan c adalah pernyataan yang bernilai benar. Contoh, tentukanlah daerah penyelesaian pertidaksamaan linier 2x plus y kurang dari sama dengan 6 dengan x dan y anggota real. Dua titik x secara sembarang, substitusikan atau gantilah variabel x dengan titik tersebut seperti contoh di bawah ini. Pada pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 6, jika x sama dengan 1, maka berlaku 2x plus y kurang dari sama dengan 6 sama dengan 2 dikali
1 plus Y kurang dari 6 sama dengan 2 plus Y kurang dari sama dengan 6 sama dengan 2 min 2 plus Y kurang dari sama dengan 6 min 2 sama dengan Y kurang dari sama dengan 4. Dengan demikian, himpunan pasangan terurut dalam kurung X, Y adalah dalam kurung 1,4 pada pertidaksamaan 2X plus Y kurang dari 6. Jika X 2, maka berlaku 2X plus Y kurang dari sama dengan 6 sama dengan 2 kali 2 plus Y kurang dari sama dengan 6 sama dengan 4 plus Y kurang dari sama dengan 6 sama dengan 4 min 4 plus Y kurang dari sama dengan 6 min 4 sama dengan diperoleh hasilnya Y kurang dari sama dengan 2. Dengan demikian, himpunan pasangan terurut dalam kurung X, Y adalah dalam kurung 2,2.